Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kesha Alea Hafifah Ramadhani dengan NIM 856888226. Akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bimbingan Ibu dosen Ibu Abiyun Nabila Sadikli, SPD MPD. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan hak dan kewajiban warga negara secara detail dan komprehensif. Baiklah, yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Secara etimologis, istilah hak dapat dilacak maknanya di dalam kamus. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki beberapa makna, yakni benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Berdasarkan makna etimologis tersebut, kata hak dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Secara historis, hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual muncul dalam proses yang amat panjang. Konsep ini tidak muncul atau lahir secara tiba-tiba, sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Kailan dan Zubaidi 2007 menjelaskan sejarah panjang munculnya persoalan tentang hak asasi tersebut sebagai berikut. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia, khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia baik di barat maupun di timur, meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial, dan sporadikal. Pada zaman Yunani kuno, Plato telah memaklumkan kepada warga polisnya bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan Indonesia pun, pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mulai berkembang. Misalnya dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai hak PP, yaitu hak warga desa yang telah diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat, meskipun hak tersebut tidak diinginkan oleh penguasa. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai ketika ditandatanganinya Magna Carta 1215 oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini, Raja berhadapan dengan utusan rakyat atau House of Commons. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Perkembangan selanjutnya, perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris yaitu John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individualnya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara. Adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.
Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika human rights itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam Deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi negara Amerika Serikat tahun 1787 yang mulai berlaku 4 Maret 1789. Perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali di Prancis sejak Renaissance dan perjuangan itu memuncak dalam Revolusi Prancis yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen yang ditetapkan oleh Assemblée Nationale pada 26 Agustus 1789. Maka menurut konstitusi Prancis, yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20, memformulasikan 4 macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan the four freedoms, yakni yang pertama, freedom of speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, freedom of religions, yaitu kebebasan beragama. Yang ketiga, freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Dan yang keempat, freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Declaration of Human Rights tahun 1948 PBB. Doktrin tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, legal framework, and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun demikian, dikukuhkannya naskah Universal Declaration of Human Rights ini ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di berbagai negara. Oleh karena itu, PBB secara terus-menerus berupaya untuk memperjuangkannya. Akhirnya, setelah kurang lebih 18 tahun kemudian, PBB berhasil juga melahirkan Covenant on Economic, Social, and Cultural atau Perjanjian tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Covenant on Civil and Political atau Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Berdasarkan uraian tentang perkembangan hak asasi manusia di dalam lintasan sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa konsep tentang hak asasi manusia atau HAM bukanlah konsep yang baru. Diakuinya HAM melalui The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 merupakan salah satu pencapaian terbesar di dalam sejarah umat manusia. Deklarasi tersebut bukan hanya merupakan prestasi bangsa-bangsa yang menjadi anggota
PBB, tetapi merupakan prestasi umat manusia seluruhnya yang sekaligus menjadi pertanda bagi penghargaan manusia terhadap martabat dirinya. Hak asasi adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak di dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan itu, hak asasi yang kita kenal saat ini adalah sesuatu yang sangat berbeda tentunya. Hak asasi manusia yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yang tidak mengenal batasan-batasan kenegaraan. Kini, istilah HAM dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Misalnya dalam kutipan Junaidi 2013 halaman 79, hak asasi manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Definisi ini hampir sama dalam peraturan hukum yang mengatur tentang HAM, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Beriring dengan konsep tentang hak, perlu diuraikan juga tentang konsep yang lain, yaitu konsep tentang kewajiban. Secara etimologis, istilah kewajiban berasal dari kata wajib yang mendapatkan imbuhan ke dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini memiliki makna bermacam-macam, antara lain sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang menjadi keharusan, pekerjaan, tugas, dan tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Di dalam ketentuan perundang-undangan, kewajiban diatur pada pasal yang sama tentang hak-hak warga negara. Namun demikian, definisi yang jelas tentang istilah kewajiban memang tidak diatur di dalam ketentuan tersebut. Secara sederhana, kewajiban adalah hal-hal yang berhubungan dengan keharusan manusia untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan makna ini, oleh karenanya, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai keharusan warga negara terhadap negaranya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis hak dan kewajiban warga negara. Argumen filosofis yang mendasari pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia tidak lain adalah karena hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa, sehingga harus dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Sama halnya dengan kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang paling berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berusaha menghilangkan atau tidak menghormati hak-hak asasi manusia adalah tindakan yang harus dilawan. Adapun secara filosofis, keberadaan kewajiban di dalam kehidupan manusia muncul sebagai konsekuensi adanya hak asasi manusia. Konsep kewajiban muncul karena masing-masing manusia memiliki hak yang harus dijaga dan dihormati. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa hak manusia dibatasi oleh hak orang lain. Pada posisi itulah kewajiban asasi tersebut muncul, yaitu kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab atau menjelaskan soal nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud demokrasi. Makna demokrasi dapat dilacak dari beberapa sudut pandang, yaitu secara etimologis atau berdasarkan asal katanya, secara historis atau berdasarkan sejarahnya, dan secara terminologis atau dari segi istilah. Dikaji dari asal katanya, kata demokrasi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kraten atau kratos yang berarti kekuasaan. Berdasarkan arti kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi secara umum berarti kekuasaan rakyat atau rakyat berkuasa, yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan ungkapan government of rule by the people. Melihat definisi demokrasi secara etimologis tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah figur utama yang memegang peranan paling penting. Menjadi masuk akal oleh karenanya ketika Abraham Lincoln secara singkat mendefinisikan demokrasi ini sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi bukanlah sistem yang baru muncul dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, demokrasi dalam sistem politik paling tua yang sudah berkembang sejak masa Yunani kuno. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran tentang bernegara antara abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Dalam catatan sejarah, kehidupan masyarakat di Yunani kuno adalah tempat berkembangnya gagasan tentang demokrasi. Pada masa tersebut, demokrasi dijalankan secara langsung dan cukup efektif ketika polis atau negara kota di Yunani pada masa itu masih ada dalam kondisi yang sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya. Demokrasi adalah salah satu dari sekian banyak istilah di dalam bidang politik yang banyak menjadi bahan kajian pada saat ini. Demokrasi menjadi fenomena politik global, sehingga demokrasi pun pada akhirnya menjadi bahan kajian dan pembahasan banyak tokoh. Istilah demokrasi secara singkat dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan yang dimaksudkan di dalam pengertian tersebut menyiratkan arti politik dan pemerintahan. Sedangkan rakyat beserta warga masyarakat di dalam pengertian tersebut didefinisikan sebagai warga negara. Pengertian warga negara yang dimaksudkan di dalam demokrasi tersebut, namun demikian bukan lantas berarti bahwa yang setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara. Kenyataannya, hak politik itu tidak melekat dalam diri setiap warga negara dan hanya melekat pada golongan-golongan rakyat tertentu saja. Pada masa Yunani kuno misalnya, hak politik warga negara tersebut hanya melekat pada laki-laki dewasa dan yang merdeka, dalam arti bukan laki-laki yang menjadi budak. Sementara wanita, anak-anak, dan budak tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kini, ribuan tahun pasca diperkenalkannya konsep politik demokrasi tersebut, pemberian hak politik kepada warga negara tersebut telah mengalami banyak perkembangan. Saat ini bukan hanya laki-laki saja yang memiliki hak politik, tetapi bahkan wanita pun juga memiliki hak yang sama. Bukan hanya untuk memilih orang-orang yang akan duduk di pemerintahan, tetapi bahkan memiliki hak untuk
duduk dan mencalonkan diri di dalam pemerintahan tersebut. Meskipun demikian, bagaimanapun di dalam sistem politik demokrasi, pembatasan hak warga negara tersebut tetaplah ada. Demos yang dimaksudkan di dalam demokrasi bukanlah rakyat dalam pengertian rakyat secara keseluruhan, melainkan dalam arti populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki akses untuk mengontrol sumber-sumber kekuasaan dan bisa melakukan klaim atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan. Baiklah, itulah tadi penjelasan atau jawaban saya dari kedua soal tugas 3 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.